Umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya Romo Denny Okarem dari Gereja Katolik Santo Yusuf Jember. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Pada kesempatan ini para saudara, saya hendak menyampaikan katekese berkenaan dengan Hari Raya Minggu Palma. Hari Raya Minggu Palma menandai awal pekan suci dalam kalender liturgi Roma. Perayaan ini muncul secara luas di Gereja Katolik Roma sejak diterbitkannya tata perayaan Ekaristi, Gelasian, dan Gregorian. Nah, prosesi Palma menjadi karakter khas perayaan hari Minggu Palma ini. Nah, prosesi daun-daun pohon palma itu ternyata pada awalnya berasal dari tradisi umat Katolik, umat Kristiani di Yerusalem sebagai peringatan masuknya Kristus ke kota suci untuk menyempurnakan karya penebusannya. Menurut kisah Ejeria pada awal abad keempat tentang perayaan suci di Yerusalem, orang-orang Yerusalem diarahkan untuk menampilkan kembali peristiwa ini. Peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem ini di tempat di mana peristiwa itu dulunya terjadi. Nah, orang-orang beriman ini berkumpul pada awalnya di Bukit Zaitun, di sisi timur kota Yerusalem. Di sana mereka ini berkumpul di sekitar uskup. Orang-orang yang di Yerusalem itu menyanyikan lagu-lagu pujian dan mendengarkan bacaan dari kitab suci Perjanjian Lama, juga dari kisah-kisah Injil tentang masuknya Sang Juru Selamat ke Yerusalem. Pada jam 5 sore, mereka berarak dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, jadi menuruni bukit, menemani uskup yang duduk di atas bagal. Bagal itu semacam kuda, tapi itu jenis silang antara kuda dengan keledai. Jadi menemani uskup yang duduk di atas bagal ini ke gereja kebangkitan di dalam tembok kota Yerusalem. Nah, selama prosesi mereka menyanyikan mazmur dan himne dengan refren terus-menerus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sambil melambai-lambaikan daun palma. Nah, setelah mereka tiba di gereja kebangkitan, mereka kemudian menyanyikan mazmur vespere atau ibadat sore. Dari Yerusalem, kebiasaan ini menyebar ke gereja-gereja di Eropa. Yang pertama kali adalah gereja-gereja yang menggunakan ritus Galia atau mereka yang berada di wilayah Perancis di Eropa. Nah, dari Galia ini, dari Perancis ini, kemudian kebiasaan ini juga menyebar sampai ke Roma. Ya, ini diketahui dari dokumen liturgi Pontificale Romano Germanicum dari abad ke-10. Nah, pada abad pertengahan, ritus daun palma atau prosesi Minggu Palma ini pada akhirnya memperoleh bentuk yang jelas. Prosesi dilakukan dari satu gereja ke gereja yang lain. Biasanya diawali dari gereja yang di luar tembok kota menuju ke gereja di dalam tembok kota. Nah, di sini diarak juga lambang kehadiran Kristus. Namun lambang ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya di beberapa gereja di Perancis, Yesusnya ini dilambangkan dengan buku Injil atau Evangeliarium.
Di Italia Utara dilambangkan dengan salib besar yang dihiasi dengan daun-daun hijau. Di Jerman, Yesusnya dilambangkan dengan gambar Kristus yang mengendarai keledai. Dan di Inggris serta Normandia dilambangkan dengan sakramen Maha Kudus yang diarak. Sekembalinya atau setibanya ke pintu gerbang kota, ke pintu gerbang utama, ya, umat beriman membentangkan kain atau pakaiannya di jalan dan juga melambai-lambaikan daun palma atau cabang-cabang pohon atau ranting-ranting pohon yang mereka ambil, dan mereka bersorak-sorak menyambut Yesus yang datang, yang memasuki kota itu. Dan mereka pun juga mengulangi teriakan-teriakan yang biasa diteriakkan di Yerusalem. Hosana, Hosana putra Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kebiasaan di Yerusalem ditunjukkan lagi dalam prosesi ini. Nah, juga dinyanyikan di situ paduan suara, menyanyikan lagu Latin, lagu himne, Gloria, Laus et Honor, atau kemuliaan, pujian, dan hormat. Bergantian antara mereka yang di dalam tembok kota, di belakang gerbang, dan di luar gerbang atau di luar tembok kota. Lagu ini dinyanyikan secara bergantian antara umat yang di dalam dan di luar. Kemudian seorang imam yang dalam perarakan itu kemudian mengetuk pintu gerbang kota, dan pada saat pintu dibuka, semua umat menyanyikan lagu Latin Ingrediente Domino in Sanctam Divitatem. Pada awalnya dalam prosesi Minggu Palma ini tidak disediakan upacara pemberkatan daun palma. Nah, upacara pemberkatan daun palma itu paling awal ditemukan dalam buku atau Liber Ordinum dari Ritus Mozarabic pada abad ke-6. Nah, pada akhir abad pertengahan, upacara pemberkatan daun palma ini menjadi fokus dari perayaan ini. Sepertinya penekanan upacara ini justru diletakkan pada pemberkatan daun palma sebagai sakramentali atau benda suci, sehingga tujuan seluruh upacara ini menjadi kabur. Pada waktu itu prosesi perarakan menjadi sekunder, menjadi nomor 2, dan seringkali tidak menjadi perhatian sama sekali. Itulah sebabnya dalam buku tata perayaan Pekan Suci Pius XII yang diundangkan atau dipromulgasikan atau diresmikan tahun 1955, berkat palma disederhanakan dan prosesi dikembalikan seperti semula. Prosesi perarakan daun palma, prosesi Yesus yang masuk kota. Demikianlah akhirnya prosesi kemenangan untuk menghormati Kristus yang menang, Kristus Raja, menempati tempatnya yang sentral, yang seharusnya ada dalam perayaan ini. Nah, seperti semua ritus Pekan Suci, ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga sebuah misteri yang tidak hanya diingat, tetapi juga dihadirkan kembali, diperankan kembali di gereja. Kita, khususnya orang-orang Katolik yang merayakan perayaan ini, merayakan prosesi Minggu Palma ini dengan mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita ikut berarak bersama Yesus yang masuk ke Yerusalem, merayakan, mengikuti prosesi perayaan Yesus yang datang sebagai
Raja pemenang, dengan juga menyanyikan puji-pujian kepada Yesus Sang Raja. Karena kemeriahan prosesi ini, maka para imam dan pelayan ibadat, petugas liturgi, mengenakan warna merah. Warna ini punya makna. Warna merah adalah warna kerajaan dan juga warna kemenangan. Jadi kita tidak lagi mengenakan pakaian ungu pada perayaan Minggu Palma ini. Nah, dalam perayaan ini juga diarak salib. Hanya saja salibnya dibawa dengan terbungkus kain ungu. Para saudara, demikian katekese yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengikuti perayaan Minggu Palma dengan penuh keyakinan dan dengan pengetahuan tentang apa yang sedang kita rayakan. Dan semoga dengan merayakan perayaan Minggu Palma ini, kita semua, Bapak Ibu Saudara umat beriman, bisa sungguh-sungguh dapat memahami misteri yang sedang kita rayakan ini. Dan semoga misteri ini menguatkan iman kita. Sekian berkah dalam.